Bab 344, mengisi ke depan tak satu pun dari para pembudidaya dari tiga dinasti berpikir bahwa Su Zimo akan berani menyerang, apalagi mengharapkan serangannya. Selain itu, mereka terlalu dekat satu sama lain dan Duan Mingda benar-benar tidak dijaga karena dia tidak tahu apa-apa tentang Su Zimo. Bahkan sebagai penggarap pendirian Yayasan Enam Meridian, dia dibelah menjadi dua oleh Su Zimo dan mati di tempat. Kerumunan meledak, membunuh. Bunuh dia. Para pembudidaya Grid Sang marah saat mereka meraung dengan mata merah. Jiang Yu telah menyaksikan Su Zimo beraksi sebelumnya. Saat Duan Mingda meninggal, dia memanggil pedang terbang dan melompat ke udara untuk menjauhkan diri dari Su Zimo. Namun, pembudidaya lain tidak tahu lebih baik dan tetap berdiri di tempat, memanggil pedang terbang mereka yang bersinar dengan lampu roh dan segel tangan yang disulap. Mereka bersiap untuk menyerang pada saat yang sama untuk membunuh Su Zimo. Bang! Setelah membunuh Duan Mingda, Su Zimo tidak berhenti sama sekali dan menyerbu langsung ke kerumunan. Kultivator di depan baru saja memanggil pedang terbangnya ketika penglihatannya menjadi gelap dan dia dikirim terbang. Meledak di udara, orang itu berubah menjadi kabut darah. Set! Semua pembudidaya tersentak ketika mereka melihat itu. Tabrakan sederhana menyebabkan seorang kultivator meledak. Kekuatan mengerikan dari ledakannya bisa dibandingkan dengan binatang buas kuno. Setelah melahap naga surgawi, Su Zimo mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian penyempurnaan organ. Setiap pukulan dan tendangan memiliki kekuatan 5.000 kg, tubuh seorang kultivator biasa tidak akan mampu menahan kekuatannya dalam bentrokan. Saat dia mengirim orang itu terbang, Su Zimo mengayunkan Blood Quencher dan menebas secara horizontal. Uff! Kilatan darah muncul dan kepala besar terbang. Darah berceceran dari leher yang patah, membentuk pemandangan yang menakutkan. Blood Quencher awalnya berwarna darah. Setelah menyentuh darah, bayangan pada bilahnya menjadi lebih cerah dan lebih merah menyilaukan. Semuanya, hati-hati. Orang itu sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Jangan biarkan dia mendekatimu. Jiang Yu mengendarai pedang terbangnya dan berteriak dari udara. Para pembudidaya Grid Sang yang tersisa dilanda ketakutan dan berharap mereka bisa mengutuk dengan keras. Apa gunanya mengatakannya sekarang? Komandan ekspedisi mereka, Duan Mingda, yang berada di 6 Meridian Yayasan Pendirian, sudah mati. Adapun Su Zimo, dia mengamuk di antara kerumunan dan banyak pembudidaya ditebas oleh Blood Quencher sebelum mereka bahkan bisa melayang ke udara. Bahkan tanpa Blood Quencher, orang-orang itu kemungkinan besar akan mati jika Su Zimo mendekati mereka. Sekarang setelah dia memiliki Blood Quencher yang sempurna di tangannya, dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Bahkan jika Su Zimo tidak menggunakan semua kekuatannya, penggarap pendirian Yayasan 4 dan 5 Meridian biasa tidak akan mampu menahan kekuatan satu tebasan dari pedang berat itu. Guntur instan. Su Zimo menunjuk ke depan dan berteriak pelan, guntur instan. Jepret. Suara memekakkan telinga bergemuruh dari langit saat petir setebal lengan turun seketika. Itu menghantam kerumunan, mengubahnya menjadi lautan kilat yang berkilauan. Banyak pembudidaya menyihir seni roh secara instan untuk bertahan melawannya. Memanfaatkan kesempatan, Su Zimo memasuki kerumunan sekali lagi dan berkedip ke kiri dan ke kanan. Kemanapun pedangnya diarahkan, anggota badan yang patah akan terbang karena tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Para pembudidaya Grid Sang di lingkaran luar memanggil dua pedang terbang, melesat ke udara dengan satu pedang sambil menunjuk yang lain ke Su Zimo. Astaga! 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 Seketika, lampu roh menari-nari di udara saat berkas cahaya melesat di udara seolah-olah ada 1000 sinar. Menurunkan tubuhnya, Su Zimo tergeletak di tanah dan merayap melalui rumput seperti ular dengan kecepatan yang sangat cepat. Rerumputan bergoyang, meninggalkan jejak saat sosok Su Zimo hampir tidak terlihat, dia telah menghindari lebih dari setengah pedang terbang. Di belakangnya, lumpur beterbangan saat pedang terbang meninggalkan bekasnya. Selusin pedang terbang yang tersisa terasa panas di ekornya. Tiba-tiba, mata Su Zimo menyala saat dia bangkit dan menyalurkan garis keturunannya, menyebabkan suara gelombang tsunami bergema dari tubuhnya. Meretih. Saat garis keturunannya bergejolak, tulangnya bergeser tanpa henti sementara tendonnya berkedut dan terdengar serempak. Seketika, tubuh Su Zimo membengkak. Merusak. Dia berteriak, mencengkeram Blood Quencher dengan erat saat otot-ototnya mengembang dan menyatu, meledak melalui lengan bajunya dalam sekejap. Dua lengan tebal mengerahkan kekuatan, mengangkat Blood Quencher dan menebas dengan kuat melawan selusin pedang terbang yang masuk. Melekat. Dentang. Suara benturan logam bergema. Tepat di depan semua orang, selusin pedang terbang kelas atas dipatahkan menjadi dua oleh satu tebasan Blood Quencher saat mereka berhamburan ke tanah tanpa kilau. Ah! Terengah-engah bisa terdengar dari faksi Grid Sang dan Grid Xia.
Itu terlalu liar. Ini adalah penindasan total dalam hal kekuatan kasar dan tidak ada cara untuk melawan sama sekali. Gerakan Suzimo terlalu cepat dan tegas. Hanya dalam 10 napas, lebih dari 10 pembudidaya Grid Sang telah dibunuh oleh Blood Quencher, termasuk 6 Meridian Foundation Establishment Cultivator. Semua orang dari Gridsia berdiri terpaku di tempat, sedikit ketakutan muncul di kedalaman mata mereka. Adapun Ji Yaoxue dan yang lainnya, mereka merasakan moral mereka meningkat seketika. Melambaikan tangannya, Ji Yaoxue berkata dengan suara yang dalam, semuanya, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bunuh musuh bersamaku dan kalahkan pengkhianat itu. Petik 2. Membunuh, membunuh, membunuh. Semua orang dari Ethereal Peak, 4 penjaga Grid Zhou dan Si Jian semuanya merasa segar dan bersemangat saat mereka meraung dan menyerbu ke depan. Tatapan Night Spirit dingin saat mengamati sekelilingnya. Itu tidak bergerak dan tetap di sisi Su Xiaoning sepanjang waktu. Plum Bintang 7. Tebasan ungu. Pedang pengumpul asap ganda. Seni roh yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di udara saat dinasti Zhou besar dan dinasti Xia besar akhirnya bentrok. Si gemuk kecil mengendarai pedang terbangnya dengan kapak raksasa di tangannya, bekerja dengan Si Jian dari Sekte Pegunungan Selatan secara sinkron. Keempat penjaga Grid Zhou tetap dekat dengan sisi Ji Yaoxue dan tidak berani meninggalkannya sendirian, hanya berurusan dengan musuh dengan pedang terbang mereka. Meledak. Leng Rou berteriak pelan saat lengan bajunya bergetar dan lebih dari 10 jimat muncul. Dilemparkan ke kerumunan, mereka meledak seketika, berubah menjadi lautan api raksasa yang menelan beberapa pembudidaya. Meskipun dia hanya berada di 3 meridian yayasan pendirian, pencapaian Leng Rou dalam jimat benar-benar brilian. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan tempat nomor 1 dari peringkat talisman. Bahkan Suzimo tidak akan mau menghadapi seseorang seperti dia yang bisa membuang banyak jimat dengan setiap serangan. Ah, ah, ah. Beberapa pembudidaya Grid Sang tidak mati di tempat. Namun, mereka terluka parah saat kulit mereka robek dalam kekacauan berdarah saat mereka menjerit tanpa henti di lautan api. Astaga, astaga. Ji Chengtian dari Ethereal Peak melepaskan Ethereal Wings dan pedang terbangnya yang berada di level Void. Aliran tak terduga dari riak yang tampaknya tak terlihat melintasi lautan api, membunuh para pembudidaya Grid Sang yang menjerit. Dalam sekejap mata, situasinya telah terbalik. Faksi Grid Zhou sekarang berada di atas angin dan ganas. Sebenarnya, ada faksi kuat lain di medan perang yang belum ikut campur. Sejak awal, sebagian besar pembudidaya Grid Xia telah mengamati situasi dari sela-sela dengan dingin. Tatapan Guoyi tertuju pada seorang kultivator Zhou Agung sepanjang waktu. Tiba-tiba, di medan perang yang kacau, Jun Hao dari Azure Frost Sekte melirik curiga ke arah faksi Grid Xia dan membuat beberapa gerakan tangan terus-menerus. Gerakannya sangat halus dan Guoyi adalah satu-satunya yang memperhatikannya. Memahami apa artinya, Guoyi mengangkat tangannya dan berteriak, maju dan singkirkan sisa-sisa orang yang selamat dari dinasti Zhou besar. Bab 345, 3 Tebasan. Berdengung. Su Zimo menerobos kerumunan ketika dia mendengar tebasan pedang. Pikirannya berdenyut samar-samar dengan rasa sakit yang tajam saat peringatan melintas di hatinya. Serangan itu sangat cepat dan tajam, itu pasti bisa menjadi ancaman baginya. Seorang kultivator pendirian Yayasan 6 Meridian telah menyerang. Dentang. Tanpa waktu untuk melihat ke belakang, Su Zimo menebas secara terbalik dan memblokir pedang terbang yang masuk. Suara benturan logam yang menusuk telinga memekik saat bunga api beterbangan. Serangan itu sangat kuat dan Su Zimo bergidik, niat membunuh melonjak ke matanya. Hanya ada satu orang yang bisa menyerangnya dari sudut itu, pengkhianat dinasti Zhou besar, Jiang Yu. Menghindar, Su Zimo menghindari beberapa pedang terbang lagi dan berputar dengan cepat. Dia memelototi Jiang Yu yang tidak jauh di udara dan berkata dengan suara dingin, kamu memiliki keinginan mati. Semuanya, jangan panik. Selama kita menjaga jarak, orang itu bukanlah ancaman. Jiang Yu menyatakan dengan keras, aku akan menahannya sementara kalian bergabung untuk membunuhnya. Seseorang sepertimu. Su Zimo tertawa dingin dan mengabaikan pedang terbang dan seni roh yang datang di punggungnya. Menginjak tanah dengan berat, dia melompat ke udara seperti pelangi. Di udara, Su Zimo menyulap segel tangan dan tiba-tiba, sepasang sayap raksasa terbentang di belakangnya. Mereka melonjak dengan cahaya roh dan seperti kehidupan. Itu adalah salah satu dari 3 skill rahasia utama Ethereal Peak, Ethereal Wings. Dengan sayap ethereal, Su Zimo bisa melayang di langit seperti inti emas tanpa membutuhkan objek eksternal. Keterampilan tempurnya di udara sekarang sama dengan di darat. Astaga, kedua sayap mengepak dan dalam sekejap, Su Zimo disikat oleh seorang pembudidaya Grid Sang.
Bekas luka berdarah muncul dari leher orang itu saat darah menyembur keluar saat dia jatuh dari pedangnya yang terbang, sudah mati. Kelopak mata Jiang Yu berkedut. Meskipun dia adalah seorang penggarap pendirian Yayasan Enam Meridian, tiga alam kultivasi penuh di atas Suzimo, kecepatannya dengan Sword Kinesis Flight tidak dapat menandingi Suzimo yang memiliki sayap etiril. Dengan kata lain, Jiang Yu hanya bisa melawan Suzimo untuk melihat siapa yang lebih unggul. Roda bulan air. Jiang Yu menyulap segel tangan dan menyalurkan energi rohnya dengan sungguh-sungguh, membentuk bulan purnama biru bulat yang beriak di depannya. Itu bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan dan menyerbu ke depan. Merusak. Garis keturunan Suzimo bergemuruh saat kekuatan guntur berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi tombak guntur yang berkilauan dengan kilat saat dia melemparkannya ke arah bulan purnama. Ledakan. Kedua seni roh bertabrakan menjadi ledakan besar. Energi roh petir melonjak, menghasilkan bola energi oval yang memusingkan yang menerangi separuh langit. Mereka bahkan, sejak awal, tubuh Suzimo tidak berhenti sedikit pun dan dalam sekejap mata, dia berada 100 kaki dari Jiang Yu. Pergi. Melihat bahwa seni rohnya tidak berguna, Jiang Yu mengendalikan pedang terbangnya dan menunjuk ke depan dengan tergesa-gesa. Pedang itu bergetar, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke wajah Suzimo. Pada saat yang sama, Jiang Yu mengendarai pedang terbangnya dan mundur dengan marah. Serangannya tidak dimaksudkan untuk melukai Suzimo. Suzimo harus menghadapinya secara langsung. Dengan begitu, kecepatan Suzimo secara alami akan berkurang dan keduanya akan mampu menjaga jarak aman. Tidak peduli seberapa kuat Suzimo dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak akan pernah bisa menyentuh Jiang Yu. Untuk memulainya, kecepatan pedang terbang yang ditembakkan oleh 6 Meridian Foundation Establishment Cultivator sangat cepat. Ditambah dengan fakta bahwa Suzimo menyerang Jiang Yu, pedang itu mencapainya hampir seketika. Jika itu orang lain, hampir mustahil bagi mereka untuk menghindari pedang itu, mereka akan mati atau terluka parah. Namun, Suzimo memiliki persepsi rohnya dan merasakannya segera setelah Jiang Yu menyerang. Selanjutnya, dia memperhatikan gerakan Jiang Yu dan langsung menentukan niat Jiang Yu. Dihadapkan dengan pedang terbang yang masuk, Suzimo tidak menghindar atau menggunakan Blood Quencher. Sebagai gantinya, dia mengulurkan telapak tangannya yang berwarna putih giok. Lengannya seperti belalai gajah, kuat namun fleksibel, sementara telapak tangannya seperti lidah sapi, bertemu dengan pedang terbang dengan lembut, gulungan dan gemetar. Dentang. Suara menggelegar bergema dari pedang. Seolah-olah dipukul oleh kekuatan eksternal yang sangat besar, itu hampir hancur. Cahaya roh pada pedang meredup dan disingkirkan oleh Suzimo. Ketika dia melihat itu, ekspresi Jiang Yu berubah drastis saat pupil matanya berkontraksi. Dia sudah lama tahu bahwa kekuatan tempur jarak dekat Suzimo menakutkan dan dia memiliki fisik yang kuat. Namun, dia tidak menyangka akan sekuat ini. Suzimo benar-benar bisa tampil tanpa cedera saat bertahan melawan pedang terbang kelas atas dengan tangan kosong. Itu mungkin sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh roh iblis di puncak yayasan pendirian atau binatang buas berdarah murni. Bagaimana mungkin seorang penggarap pendirian Yayasan Tiga Meridian memiliki tubuh yang begitu kuat? Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sepersekian saat. Suzimo mengulurkan tangan dan melemparkan pedang terbang ke samping dengan gulungan dan gemetar. Sayapnya mengepak saat angin menderu tetapi dia tidak melambat sama sekali dan sudah 10 kaki jauhnya dari Jiang Yu. Pada jarak ini, Jiang Yu sudah menjadi orang mati di mata Suzimo. Jika dia melawan pewaris iblis yang perkasa dari Overlord Palace, Pang Yue, yang juga ahli dalam pertempuran jarak dekat dengan fisik yang tak tertandingi, Suzimo tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh yang terakhir. Namun, pembudidaya dinasti Zhou besar ini pasti sudah mati. Ah! Jantung Jiang Yu berdetak kencang. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri, dia buru-buru mengeluarkan perlengkapan pertahanan dari tas penyimpanannya dan mengikatnya di lengannya, itu adalah sepasang penyangga baja. Menyuntikkan energi roh ke dalam mereka, gelang itu bersinar dengan 3 lampu roh, mereka adalah senjata roh kelas atas. Tatapan Suzimo melintas seperti kilat saat dia melangkah maju. Blood Quencher yang ada di tangannya terdengar keras dan bergetar. Ambil tebasanku. Mengayunkan lengannya tanpa posisi apapun, Blood Quencher menarik udara sempurna di udara dan turun dari atas dengan kekuatan yang mengerikan, melesat ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Darah terkuras dari wajah Jiang Yu saat dia menopang kedua lengannya secara naluriah. Gelang itu bersinar terang di atas kepalanya. Dentang. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Tubuh Jiang Yu bergidik dan kakinya goyah. Hampir jatuh dari pedang terbang,
lengannya tidak bisa menahan pukulan dan bergetar saat darah mengalir dari sisi bibirnya. Bagus, lagi. Su Zimo tertawa dan menebas dengan Blood Quencher lagi. Dentang. Lengan Jiang Yu hampir terbelah dan ketajaman Blood Quencher hampir mencapai kepalanya. Bau darah yang terpancar dari bilahnya menyesakkan. Cahaya roh dari gelangnya berkedip. Setelah 2 tebasan berturut-turut dari Blood Quencher, senjata roh kelas atas itu hampir habis. Mati. Su Zimo meludah dengan dingin. Begitu dia mengatakan itu, Blood Quencher turun sekali lagi ke lengan Jiang Yu. Retakan, retakan, retakan. Serangkaian retakan bisa terdengar dari dalam gelang. Tepat setelah itu, mata Jiang Yu meredup saat dia meludahkan seteguk darah segar, lengannya ambruk. Blood Quencher turun dan sebilah pedang dingin mengiris kepala Jiang Yu, menyebabkan bekas luka berdarah. Bersin. Tubuh Jiang Yu terbelah menjadi 2 saat ia jatuh di samping pedang terbang di bawahnya, darah dan organ berceceran di mana-mana. Penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian lainnya telah mati karena Blood Quencher. Bab 346, Garis Hidup Su Zimo Astaga. Astaga, astaga. Pedang terbang melesat di udara satu demi satu seperti bintang jatuh, berputar-putar di antara kerumunan saat suara seni roh bertabrakan terdengar, seluruh medan perang berada dalam kekacauan. Alasan utama mengapa faksi Great Zhou bisa mendapatkan jeda sesaat dan unggul dalam bentrokan melawan Great Sang adalah karena Su Zimo telah maju dan membunuh Duan Mingda sambil menarik perhatian sebagian besar pembudidaya Great Sang. Kenyataannya, Ji Yaoxue dan yang lainnya benar-benar kelelahan setelah melarikan diri dari Blood Centipedes dan perjalanan panjang setelahnya. Dengan tambahan dinasti Xia besar, Ji Yaoxue dan yang lainnya berada dalam situasi genting. Penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian dari dinasti Xia besar, Guo Yi, langsung mengarahkan pandangannya ke Ji Chengtian dari puncak etiril. Bagaimanapun, Ji Chengtian adalah seorang penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian yang berpengalaman dalam 3 keterampilan rahasia puncak etiril. Dia adalah target yang cukup sulit untuk ditangani mengingat kelincahan dan ilmu pedangnya. Saat Guo Yi menyerang, seni roh dan pedang terbang dilempar keluar pada saat yang sama, melepaskan serangkaian serangan karena dia ingin membunuh Ji Chengtian secepat mungkin. Berdebur, seberkas cahaya melesat di udara, menembus ke arah Ji Chengtian yang ada di udara. Guo Yi adalah pendekar pedang yang terampil dan memiliki energi roh yang kuat. Dengan demikian, kecepatan pedang terbangnya sangat cepat dan tidak kalah dengan Ji Chengtian yang telah mengolah pedang etiril. Ekspresi Ji Chengtian berubah. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia bisa mencoba menghindari serangan menggunakan sayap etiril. Namun, pada saat dia merasakan ketajaman pedang Qi, sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa melambaikan jubahnya dan memanggil pedang terbang untuk bertahan dari serangan yang datang. Dentang. 2 pedang terbang menampakkan diri saat mereka bertukar pukulan tajam, meluncur melawan pedang yang lain sambil mengeluarkan suara menggelegar dan aliran percikan api. Pedang terbang Ji Chengtian adalah pedang terbang kelas tertinggi yang diberikan Su Zimo kepadanya. Namun, dia lebih lemah dari Guo Yi dalam hal kultivasi. Ditambah dengan fakta bahwa dia dalam kondisi kelelahan, wajar saja jika dia dirugikan melawan Guo Yi. Pada saat yang sama, pedang terbang Guo Yi agak aneh. Tidak seperti pedang terbang biasa, pedang itu bercabang 3. Pedang bermata 3 itu memiliki 2 lubang yang bisa menahan pedang terbang, pedang dan sejenisnya. Saat ini, pedang terbang Ji Chengtian dikunci oleh pedang bermata 3 milik Guo Yi dan bergetar hebat, tidak dapat melepaskan diri. Hehe, Guo Yi mengejek dengan dingin saat 6 meridian roh muncul samar-samar terlihat di bawah kemejanya dan energi roh menyembur dengan cepat seperti sungai. Dengan dentang, pedang terbang kelas tertinggi Ji Chengtian ditolak oleh pedang 3 cabang Guo Yi dan jatuh ke tanah tidak jauh. Pedang bermata 3 itu terus menusuk dengan momentum. Dengan tergesa-gesa, Ji Chengtian mengepakkan sayap eterealnya dengan tergesa-gesa untuk menghindari serangan itu, tetapi dia selangkah terlalu lambat. Dengan bunyi gedebuk, luka yang dalam muncul di bahunya, memperlihatkan tulangnya saat darah mengalir keluar seperti air mancur. Sayap eterealnya juga ditusuk oleh pedang, hancur di tempat. Bang! Mendarat dengan keras di tanah, Ji Chengtian mengatupkan giginya dan mengerang, berkeringat dingin karena rasa sakit. Kakak senior Ji, sedikit gemuk dan yang lainnya berteriak. Astaga! Pedang bermata 3 menyerang dan menusuk langsung ke kepala Ji Chengtian. Ah! Dengan lolongan marah, lemak kecil mengibaskan para pembudidaya di sekitarnya dan mengayunkan kapak raksasanya dengan keras ke pedang bermata 3. Dentang! Pedang bermata 3 bersinar terang dan bilahnya bergetar, memukul mundur kapak raksasa secara instan. Lemak kecil hanya berada di 3 meridian yayasan pendirian, 3 alam kultivasi penuh di bawah Guo Yi,
jadi dia secara alami bukan tandingan Guo Yi dalam hal kekuatan. Jika bukan karena dia telah melatih fisiknya secara teratur, kapak raksasa itu akan terlepas dari tangannya. Meski begitu, telapak tangan si gendut kecil masih robek dan berdarah karena getaran. Berdebur, beberapa jimat mendarat di depan Ji Chengtian dan tiba-tiba hancur, membentuk lapisan penghalang, Leng Rou yang telah membuang beberapa jimat perlindungan. Retakan, retakan, retakan. Pedang bermata tiga itu menembus beberapa penghalang secara berurutan sebelum berhenti. Ji Chengtian juga mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat itu dan segera keluar dari bahaya. Aku tidak punya banyak jimat yang tersisa. Leng Rou berbisik. Hampir semua pembudidaya Zhou Agung yang tersisa, selain Su Xiaoning, terluka. Dikelilingi di tengah-tengah faksi Great Xia, mereka hampir mencapai batasnya. Tiba-tiba, 3 dentuman bergema terdengar dari udara tidak jauh. Banyak kultivator melihat ke arah suara secara naluriah dan melihat 6 Meridian Foundation Establishment kultivator lainnya, Jiang Yu, jatuh dari udara setelah ditebas oleh Su Zimo. Set. Semua pembudidaya terkejut. Kematian Duan Mingda dapat dikaitkan dengan kecerobohannya dalam meremehkan musuh. Namun, kematian Jiang Yu adalah bukti penuh kekuatan Su Zimo. Jelas bukan kebetulan yang sederhana bagi penggarap pendirian Yayasan 3 Meridian untuk membunuh 26 penggarap pendirian Yayasan Meridian berturut-turut. Di udara, Su Zimo bisa merasakan perubahan situasi saat dia berbalik perlahan, menyapu medan perang dengan tatapan dingin. Dinasti Xia yang hebat, kalian benar-benar memiliki keinginan mati. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zimo sudah mengepakkan sayapnya sambil menyeret Blood Quencher yang berlumuran darah, menyerbu ke arah para pembudidaya Great Xia. Kerumunan meledak dalam sekejap dan keributan pecah. Su Zimo membunuh 26 Meridian Foundation Establishment Cultivators berturut-turut dan auranya saat ini sangat deras. Dengan darah yang kuat dan niat membunuh yang hampir terwujud dari tubuhnya, siapa yang berani melawan orang seperti itu? Tidak ada yang berani menatap matanya. Bang! Seorang pembudidaya Great Xia berdiri di udara dengan pedang terbangnya dan tidak dapat menghindar tepat waktu. Butuh satu tabrakan melawan Su Zimo baginya untuk mati di tempat bahkan tanpa bisa mengeluarkan suara. Dalam sekejap mata, Su Zimo tiba di depan Guo Yi. Astaga! Blood Quencher turun dari atas dan pedang besar itu tampak seperti ingin mengoyak kehampaan, aura monumentalnya tak terbendung. Guo Yi tampak mengerikan saat dia melambaikan kedua tangannya untuk buru-buru mengarahkan pedang 3 cabangnya sebagai pertahanan. Dentang! Pedang dan pedang bertabrakan dan lubang pedang bercabang 3 menahan Blood Quencher. Mata Guo Yi berbinar saat dia menyalurkan energi roh dengan sungguh-sungguh. Keenam meridian rohnya bersinar dengan cahaya roh yang tak terbatas dan dantiannya berdenyut kesakitan. Selama aku bisa mengusir Blood Quencher ini, Su Zimo tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Bagi Guo Yi, senjata roh yang sempurna adalah alasan kekuatan tempur Su Zimo yang menakutkan. Lepas tangan. Guo Yi berteriak. Lepas tangan. Su Zimo mencibir dan garis keturunannya bergemuruh. Menyalurkan energi roh, 5 pola roh pada pedangnya bersinar dengan cahaya surgawi dan berdarah, menyerupai matahari darah yang bersinar dengan sinar tak berujung. Dentang, dentang, melawan penindasan Blood Quencher, cahaya roh pedang bercabang 3 itu berkedip, sepertinya bisa hancur kapan saja. Pecah. Su Zimo meraung dan dengan putaran lengannya, pedang itu bergetar. Retakan, retakan, pedang bermata 3 berderit saat retakan muncul di bilahnya dan hancur di tempat. Guo Yi ketakutan dan mundur dengan tergesa-gesa, tatapannya tertuju pada seorang pembudidaya Zhou Agung di dekatnya. Ketika Jun Hao melihat itu, pupil matanya juga mengerut. Rencana mereka gagal. Su Zimo jauh lebih menakutkan dari yang dia duga. Mereka pasti akan menderita kerugian besar jika orang itu tidak mati. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, pasukan mereka akan sangat lumpuh dan mereka tidak akan bisa berjuang untuk harta karun melawan faksi lain di medan perang kuno. Sementara Su Zimo kuat, Jun Hao yakin bahwa semua manusia memiliki kelemahan. Selama dia bisa menemukan garis hidup Su Zimo, dia bisa memberikan pukulan fatal bagi Su Zimo. Mempersempit pandangannya, dia melihat Su Xiaoning. Bab 347, Kematian Langsung. Tersembunyi di antara kerumunan, Jun Hao menunjuk ke arah faksi Xia besar sebelum menunjuk Su Xiaoning di sampingnya. 10 pembudidaya lapis baja dari faksi Xia besar memahami niatnya dan bertukar pandang sebelum mengangguk secara rahasia. 10 dari mereka dipisahkan dan dicampur ke dalam kerumunan. 5 dari mereka mengenakan baju besi ringan dan mengendalikan pedang terbang mereka sambil melepaskan seni roh untuk menarik perhatian semua orang.
5 pembudidaya lainnya mengenakan baju besi berat dan sepenuhnya diarahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baju besi itu sendiri beratnya sekitar 500 kilogram. Jelas bahwa kelima orang di tanah itu adalah pembudidaya pemarah tubuh. Mereka memegang belati dan berpisah ke arah yang berbeda, mendekati Su Xiaoning diam-diam. Di udara, Su Zimo mengayunkan Blood Quencher dan merobek kerumunan, merobek jalan berlumuran darah dengan memotong semua pembudidaya yang berdiri di depannya. Bahkan 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian tidak dapat menahan satu tebasan pun dari Su Zimo. Sepanjang seluruh proses, mata Su Zimo tertuju pada Guo Yi. Itu adalah satu-satunya penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian di medan perang. Selama dia mati, yang lain secara alami akan runtuh. Su Zimo memperhatikan bahwa beberapa pembudidaya Gritsia bertingkah aneh. Namun, dia hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh sambil terus memburu Guo Yi dengan pedang terangkat. Pada saat yang sama, Guo Yi bisa merasakan niat membunuh Su Zimo. Dia tahu betul bahwa dia jelas bukan tandingan Su Zimo dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, dia punya cara untuk mengamankan kemenangan. Satu-satunya kesempatannya adalah seorang gadis dari faksi Great Zhou yang hanya berada di yayasan pendirian tahap menengah. Jika gadis itu menghadapi bahaya, Su Zimo secara alami akan terganggu dan mengungkapkan celah. Pada saat itu, akan mudah untuk memanfaatkan kelemahannya dan membunuhnya di tempat. Jika mereka bisa menangkap gadis itu hidup-hidup, situasinya akan lebih sederhana. Pada pemikiran itu, Guo Yi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, ekspresi keyakinan melintas di matanya. Itu tergantung pada siapa yang lebih cepat. Jika Su Zimo membunuhnya lebih cepat, tidak ada yang bisa dia keluhkan. Namun, jika gadis pendiri yayasan tahap menengah itu mendarat di tangan mereka terlebih dahulu, Su Zimo akan hancur dan dinasti Zhou besar pasti akan jatuh juga. Bagi Guo Yi, gadis itu sudah menjadi seekor burung di dalam sangkar. Sebagian besar pembudidaya Zhou Agung di sekitar sini telah terpikat, meninggalkan binatang iblis seperti serigala hitam yang tidak mengancam. Ayo, Guo Yi percaya diri dan tidak lagi mundur. Dia mengambil jimat perlindungan dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya di tempat. Pada saat yang sama, dia memanggil cermin kaca berkilau dan memegangnya di atas kepalanya. Astaga, Blood Quencher mendatanginya dengan rapi. Ekspresi Guo Yi tegas saat aliran energi roh yang kaya keluar dari ujung jarinya, memasuki cermin kaca. Cermin kaca mengembang dengan cepat dalam naungan emas yang menyilaukan seperti langit, menutupi kepala Guo Yi. Dentang, suara di kejauhan bergema saat Blood Quencher menghantam cermin kaca, menyerupai lonceng kuil tua. Guo Yi berhasil memblokir tebasan itu sejenak dengan cermin kaca. Namun, tubuhnya bergetar hebat dan kekuatan jimat perlindungan tersebar di gempa susulan. Pada saat itulah Guo Yi benar-benar menyadari betapa menakutkannya kekuatan tebasan Su Zimo. Sebelum dia bisa mengatur napas, tebasan kedua turun. Cahaya berdarah jatuh, seolah ingin membelah langit di atasnya. Guo Yi ngeri saat dia melirik curiga. Tiba-tiba, matanya menjadi liar karena kegembiraan ketika dia melihat pemandangan di sisi lain medan perang. Mereka membuat gerakan mereka. 5 pembudidaya Gritsia sudah bergerak. Hahaha, Su Zimo, lihatlah. Kakakmu akan mati. Guo Yi tertawa dengan cara yang gila dan wajahnya hampir berkerut. Tepat setelah itu, tawanya berhenti dan hatinya tenggelam. Blood Quencher Su Zimo tidak berhenti sama sekali. Matanya tenang dan sama sekali tidak ada kepanikan atau kekhawatiran di dalamnya. Bahkan, Su Zimo bahkan tidak menoleh untuk melihat. Bagaimana bisa? Apa yang salah? Guo Yi melihat ke sisi lain medan perang secara naluriah. Saat berikutnya, matanya membelalak kaget, seolah-olah dia baru saja menyaksikan hal paling menakutkan di dunia. Mulutnya terbuka tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah seseorang telah mencekik tenggorokannya. 5 pembudidaya Gritsia lapis baja berat membentuk pengepungan di sekitar Su Xiaoning dan berjarak kurang dari 10 kaki. Kelima tatapan mereka secara tidak sadar tertuju pada binatang iblis di sampingnya. Itu ditutupi dengan armor sisik yang dingin dan tidak bisa dihancurkan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan ekornya seperti cambuk baja, membawa paku tajam yang bersinar dengan aura dingin di ujungnya. Sejak awal pertempuran, binatang iblis telah berada di sisi gadis itu dan tidak pernah bergerak. Saat ini, itu tergeletak di tanah tanpa bergerak. Bahkan setelah waktu yang lama, matanya tampak seperti tertutup, seolah-olah tertidur dengan malas. Mereka berlima melirik binatang iblis itu. Jun Hao memberikan anggukan halus. Menyerang. Salah satu dari mereka berteriak pelan dan mereka berlima berpisah ke arah yang berbeda. Maju pada saat yang sama, mereka tiba di depan Su Xiaoning dalam beberapa langkah. Jun Hao, yang menonton di samping,
pura-pura kaget dan berseru, "Awas." Sebenarnya, sudah terlambat bahkan jika para pembudidaya yang paling dekat dengan Su Xiaoning melompat untuk membantunya. Ekspresi puas melintas di mata Jun Hao. Tiba-tiba, Night Spirit yang awalnya tergeletak di samping Su Xiaoning membuka matanya, mengeluarkan dua sinar cahaya dingin. Seketika, suhu medan perang tampaknya telah turun. Itu naik dan dengan satu lompatan, mengulurkan sepasang cakar depan untuk menyambut dua pembudidaya yang masuk. Cakar tajam memanjang diam-diam dari celah di antara jari-jarinya dan bersinar dengan kilatan tajam dan aura dingin. Aura ganas yang membuat sesak napas meledak. Night Spirit terlalu cepat. Mereka berdua hanya merasakan penglihatan mereka kabur sebelum salah satu dari mereka mati di tempat dengan darah menyembur keluar dari tenggorokannya yang robek. Ada 5 lubang di helm baja orang lain. Night Spirit telah merobeknya dan orang itu jatuh lemas di tanah dengan cairan otak mengalir keluar. Sebuah bayangan hitam melesat melalui kehampaan. Itu seperti ular di malam hari, melingkari leher seorang kultivator sebelum merobek dengan paksa. Retakan, retakan, retakan. Tenggorokan orang itu patah di tempat. Segera setelah itu, bayangan hitam terus melesat. Salah satu pembudidaya tampaknya telah ditusuk oleh cambuk baja saat cahaya dingin bersinar dari punggungnya, itu adalah ekor Night Spirit. Armor berat dan baja mirip dengan kertas melawan cakar Night Spirit dan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Jepret. Pada saat yang sama, Night Spirit membuka mulutnya dan menerjang ke depan, menggigit tenggorokan pembudidaya kelima. Memiringkan kepalanya sedikit, kepala orang itu patah dan darah segar berceceran di mana-mana. Semuanya telah terjadi terlalu cepat. Butuh waktu kurang dari napas waktu sejak Night Spirit mengambil tindakan. Selain itu, semuanya tampaknya telah dilakukan pada saat yang bersamaan. Bahkan Suzimo tidak bisa mencapai hal seperti itu. Setiap bagian dari tubuh Night Spirit dibuat untuk membunuh. Dalam sekejap mata, 5 pembudidaya Gritsia mati di tempat. Mereka semua memiliki mata melebar yang dipenuhi dengan kebingungan. Bahkan pada saat terakhir, mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka temui. Bab 348, Keberangkatan yang dikalahkan bau darah yang kuat memenuhi udara, membuat orang sakit. Serangan Night Spirit menyebabkan seluruh medan perang berhenti sejenak. Jun Hao tidak berkedip sama sekali saat pupil matanya mengerut, memfokuskan pandangannya pada 5 pembudidaya sia besar yang dipenuhi darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tampaknya terkejut konyol. Tiba-tiba, berbalik perlahan, tatapan dingin Night Spirit mendarat di Jun Hao. Seketika, napas Jun Hao berhenti. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah hatinya dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat. Night Spirit berjalan perlahan dan tiba di depan Jun Hao. Pikiran Jun Hao kosong sekarang karena anggota tubuhnya menjadi dingin, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuh Night Spirit jauh lebih tinggi dari Jun Hao dan itu menatapnya dari atas. Ada niat dingin di matanya sementara ekornya yang dingin berayun seperti hantu di belakang. Melawan Night Spirit, Jun Hao merasa sangat menyedihkan seperti semut yang bisa diinjak kapan saja. Kengerian, keringat dingin mulai mengalir di pipinya. Lengannya gemetar tak terkendali. Mencengkeram tinjunya erat-erat, Jun Hao mengatupkan giginya untuk menekan rasa takut di hatinya. Yang mengejutkannya, itu hanya menyebabkan lengannya bergetar lebih keras. Roh malam, cepat kembali. Tiba-tiba terdengar suara seorang gadis. Berhenti sejenak, Night Spirit menatap Jun Hao dengan acuh tak acuh, ada sedikit peringatan dan sedikit penghinaan di matanya. Kemudian berbalik dan perlahan kembali ke sisi gadis itu. Kepergian binatang iblis yang menakutkan itu membuat Jun Hao merasa seolah-olah dia baru saja disikat oleh gerbang neraka. Pakaiannya basah oleh keringat dan tubuhnya lemah, hampir ambruk ke tanah. Dia memandang Night Spirit dengan ketakutan yang tersisa. Binatang iblis ganas yang telah mengeluarkan cakarnya yang mengancam sebelumnya sekarang tergeletak dengan patuh di samping gadis itu, bahkan membiarkannya membelainya dengan tangan putih gioknya. Suara renyah gadis itu terdengar, "Terima kasih banyak, Night Spirit. Namun, Anda tidak bisa berkeliling menakut-nakuti orang lain. Kamu harus patuh." Night Spirit mengeluarkan geraman yang dalam sebagai bentuk pengakuan. Tepat setelah itu, gadis itu berbalik ke arah Jun Hao dan tersenyum meminta maaf. "Kakak senior Jun, maaf. Begitulah roh malam. Tolong jangan bawa ke hati." Petik 2. Tidak apa-apa. Jun Hao menjawab secara naluriah. Sebelumnya, dia benar-benar merasakan niat membunuh dari binatang iblis yang disebut roh malam. Jika gadis itu tidak memanggilnya kembali, dia mungkin sudah mati sekarang. Gadis itu terkekeh dan melanjutkan, "Terima kasih atas peringatanmu barusan, kakak senior Jun." Itu benar, Jun Hao tertawa kering.
Meskipun dia tidak memiliki cermin, dia bisa merasakan betapa kaku senyumnya. Dia merasakan perasaan lega. Dia hanya memberikan peringatan palsu itu sebelumnya karena dia tidak ingin mengungkap identitasnya sebelum waktunya. Dari kelihatannya, dia tampaknya telah mendapatkan kepercayaan Su Xiaoning dengan tindakannya. Tentu saja, meski begitu, Jun Hao tidak lagi berani merancang pelabuhan pada Su Xiaoning. Binatang iblis di sisinya terlalu menakutkan. Faktanya, Jun Hao curiga bahwa alasan mengapa binatang iblis itu begitu memusuhi dia adalah karena dia merasakan sesuatu. Binatang terkutuk. Dia mengutuk secara internal. Di medan perang, Blood Quencher dihancurkan dengan cahaya merah saat langit yang terbentuk dari cermin kaca pecah, membentuk retakan besar. Retakan, retakan, retakan. Dalam sekejap mata, retakan itu berlipat ganda ke sekelilingnya, menutupi seluruh langit dengan rapat. Kaca cermin itu pecah. Guo Yi jatuh dari langit dan batuk darah. Dia melihat Night Spirit dengan mata melebar, penuh ketakutan. Fakta bahwa Night Spirit telah membunuh 5 pembudidaya Gritsia juga menyiratkan bahwa dia telah kehilangan garis hidupnya. Segera setelah itu, Su Zimo menebas kepala Guo Yi dengan santai. Pada titik ini, ketiga 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian telah meninggal. Para pembudidaya dari faksi Gritsia dan Grit Sang langsung dikalahkan saat mereka berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Dengan sayap eterealnya, Su Zimo melesat melintasi langit dan cahaya merah bersinar berulang kali. Akhirnya, dia mengalah setelah membunuh lebih banyak orang terus-menerus. Para pembudidaya dari 2 dinasti melarikan diri ke berbagai arah dan tidak mungkin jika dia ingin melenyapkan mereka semua. Selain itu, akan membuang waktu jika dia terus memburu mereka. Bagaimanapun juga, mereka berada di medan perang kuno dan hari sudah larut, Su Zimo mengkhawatirkan hal-hal lain. Akhirnya, Battle Royale antara 3 dinasti berakhir dengan kekalahan dinasti Grit Sang dan Gritsia. Meskipun dinasti Zhou besar menang, itu adalah kemenangan yang tragis. Awalnya, Ji Yaoxue memiliki 4 penjaga Grit Zhou yang melindungi di sini, tetapi pertempuran itu menelan biaya 2 dari mereka. Saat ini, ada 11 orang yang tersisa, Su Zimo dan saudara perempuannya, Ji Chengtian, Leng Rou dan sedikit lemak dari puncak etiril, Ji Yaoxue dan 2 penjaga Grit Zhou, Jun Hao dari Sekte Azure Frost, Si Jian dari Sekte Pegunungan Selatan dan Si Yutang dari Istana Awan Warna-Warni. Tentu saja, ada juga Night Spirit. Dari 11 dari mereka, selain Su Zimo, Su Xiaoning, Ji Yaoxue dan Jun Hao, 7 lainnya berlumuran darah dan terluka. Su Zimo berkata dengan suara rendah, semuanya, berkemas dan tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Bagaimana kita bisa bergerak? Si Yutang menggerutu, kami semua terluka sekarang, menderita rasa sakit di mana-mana dan benar-benar kelelahan. Tidak mungkin kita bisa menggunakan Sword Kinesis Flight. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke arahnya. Mengingat metode pria di depannya ini, si Yutang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dan diam. Ji Yaoxue bertanya dengan lembut, Zimo, haruskah kita beristirahat di sini dulu? Tidak, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Begitu banyak orang tewas dalam pertempuran ini dan bau darah menyebar. Banyak makhluk hidup purba pasti akan tertarik ke sini jadi kita tidak boleh berlama-lama. Setelah bertahan 1 tahun di pegunungan Changlang, Su Zimo bebas dari aturan di sana. Namun, medan perang kuno 10 kali lebih kejam dari pegunungan Changlang. Ketika mereka mendengar itu, hati semua orang berdetak kencang karena mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat ketakutan saat mengingat saat mereka menemukan kelabang darah. Su Zimo melanjutkan, sekarang sudah hampir malam. Jika kita tidak mencari tempat untuk menetap sebelum malam, ada kemungkinan besar kita akan dikelilingi oleh makhluk hidup purba. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saat langit menjadi gelap, para pembudidaya juga mulai merasa tidak nyaman dan gugup, tidak ada dari mereka yang punya ide. Sebelum memasuki medan perang kuno, mereka diperingatkan berulang kali oleh banyak senior bahwa burung, binatang buas, dan makhluk hidup yang menakutkan berkeliaran di medan perang kuno di malam hari. Ini bukan tempat di mana mereka harus berkeliaran di malam hari atau mereka pasti akan menemui kematian. Merenung dalam diam sejenak, Su Zimo mulai bergerak untuk mengumpulkan tas penyimpanan dari 2 dinasti lainnya. Dia akan membuka setiap tas penyimpanan untuk melihatnya. Seseorang sedang terburu-buru untuk pergi tetapi dia sudah sibuk mengumpulkan rampasan perang sekarang. Si Yutang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar dengan lembut. Si gendut kecil berkata dengan dingin, Si Yutang, jangan lupa. Jika saudaraku tidak menyerang, kamu pasti sudah lama mati. Ji Yaoxue mengangguk juga. Benar bahwa tas penyimpanan itu milik Zimo. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, namun,
Aku punya firasat bahwa dia sedang mencari sesuatu. Saat itu, mata Suzimo berbinar saat dia mengambil bejana roh yang sangat indah dari salah satu tas penyimpanan. Menyuntikkan energi roh ke dalamnya, wadah roh itu mengembang seketika dan melayang di depan semua orang. Ayo pergi. Kami akan menaiki kapal roh ini dan meninggalkan tempat ini, Suzimo melambai. Ketika mereka melihat wadah roh, semua orang tercerahkan dan saling bertukar pandang. Seolah-olah sebuah batu telah diangkat dari bahu mereka saat mereka memandang Suzimo dengan rasa terima kasih. Bab 349, Petunjuk tentang reruntuhan di perbatasan medan perang kuno. Cahaya roh melesat di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika seseorang memfokuskan pandangan mereka, mereka akan bisa melihat samar-samar sebuah kapal roh yang membawa 10 pembudidaya dan seekor binatang iblis. Di haluan kapal, seorang pembudidaya berjubah hijau berdiri mengarahkan arahnya. Kultivator berjubah hijau adalah Suzimo. Di kapal roh, para pembudidaya yang terluka telah membalut luka mereka dengan sederhana dan berganti menjadi set jubah baru. Hanya saja, mereka masih terlihat pucat, lelah dan lemah. Semua orang melihat pembudidaya berjubah hijau di depan, dipenuhi dengan emosi dan pikiran yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa mereka semua akan mati untuk ekspedisi medan perang kuno ini jika bukan karena dia. Saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menaiki pedang terbang mereka. Namun, bahkan setelah membunuh 36 Meridian Foundation Establishment Cultivator dalam pertempuran, Suzimo memiliki energi untuk mengendalikan kapal roh, membawa semua orang bersamanya. Fisiknya benar-benar sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ada sedikit ketakutan di kedalaman mata Jun Hao. Tak lama, kapal roh berhenti di kaki gunung. Melompat ke bawah, Suzimo menemukan sebuah gua di kaki gunung berdasarkan peta. Itu luas di dalam dan mereka bisa menetap sementara. Begitu semua orang memasuki gua, Suzimo menjaga pintu masuk untuk meletakkan formasi. Meskipun semua orang telah menghentikan pendarahan dari luka mereka, bau darah masih akan menyebar. Makhluk hidup di zaman kuno sangat sensitif terhadap bau seperti itu dan pasti akan menemukan jalan mereka di sini. Oleh karena itu, Suzimo harus meletakkan beberapa formasi susunan sederhana di pintu masuk gua untuk mengisolasi suara dan aura di dalamnya sebelum menambahkan formasi penyembunyian. Baru pada saat itulah mereka dapat dianggap aman. Ini semua adalah formasi pendukung dan relatif sederhana. Sebelum malam tiba, Suzimo sudah selesai dengan mereka. Ji Yaoxue datang dan berkata, "Zimo, mari kita bergiliran berjaga malam ini." Itu benar, Bung. Istirahatlah malam ini dan kita akan bergiliran berjaga. Jangan khawatir. Lemak kecil menepuk dadanya dan menyatakan dengan percaya diri. Sepanjang seluruh proses, semua orang tidak banyak membantu. Mereka merasa malu dan ingin mencoba yang terbaik untuk berbagi beban Suzimo. Tidak perlu. Suzimo melambaikan tangannya. Beristirahatlah dengan baik dan dapatkan kembali kekuatanmu sesegera mungkin. Night Spirit akan menjaga di sini. Saat menyebut Night Spirit, ekspresi ketakutan melintas di mata semua orang. Meskipun hanya menyerang sesaat selama pertempuran di siang hari, itu terlalu mengejutkan. Jika perasaan yang diberikan Suzimo kepada semua orang tidak dapat diprediksi, perasaan yang diberikan oleh Night Spirit adalah ketakutan. Waktu malam. Pada hari ini, semua orang telah melalui terlalu banyak dan lelah secara fisik dan mental. Sekarang mereka akhirnya santai, kebanyakan dari mereka tertidur. Night Spirit bangkit dan berjalan keluar dari gua secara diam-diam. Itu melebur ke dalam kegelapan dan menghilang. Suzimo tidak khawatir tentang Night Spirit. Kekuatannya saat ini setara dengan puncak pendirian yayasan. Selanjutnya, mereka berada di perbatasan medan perang kuno sekarang dan tidak ada yang bisa mengancamnya. Duduk dengan tenang di dalam gua, Suzimo merapikan keuntungan hari itu. Ada total 60 tas penyimpanan. Meskipun tidak ada senjata roh tingkat tertinggi di dalamnya, ada banyak senjata roh tingkat tinggi dan banyak ramuan. Dia memilih beberapa eliksir tingkat sempurna dan menyimpannya untuk digunakan sendiri sambil menyatukan sisanya. Setelah merapikan semuanya, Suzimo mengeluarkan beberapa peta dan mencocokkannya. Aroma harum tercium saat Ji Yaoxue datang dan duduk di sampingnya. Apa yang salah? Kamu tidak bisa tidur. Suzimo menoleh sedikit dan bertanya dengan suara lembut. Dalam kegelapan, Ji Yaoxue mengerutkan bibirnya dan berbisik, "Zimo, terima kasih untuk hari ini." Tidak apa-apa. Dia tersenyum. Ji Yaoxue santai melihat senyum Suzimo dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu lihat?" "Kamu datang di waktu yang tepat. Apakah Anda tahu petunjuk tentang reruntuhan kuno itu?" Dia bertanya. Berkultivasi di medan perang kuno hanya satu aspek. Lebih penting lagi,
Itu mendapatkan Meridian Unlocking Elixir bersama dengan harta dan warisan lainnya. Semua barang itu hanya ada di dalam reruntuhan medan perang kuno. Tidak, Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya. Sebagian besar reruntuhan di sekitar perbatasan medan perang kuno telah dijarah seluruhnya dan ada beberapa yang belum ditemukan. Lihatlah ini. Suzimo membuka beberapa peta di tangannya dan meletakkannya di depan Ji Yaoxue, menunjuk ke titik merah. Lokasi ini telah ditunjukkan pada beberapa peta ini. Saya menduga bahwa ini adalah reruntuhan kuno yang ditemukan oleh dinasti Sang dan Xia Agung. Memang, Ji Yaoxue mengangkat beberapa peta dan mencocokkannya sebelum mengangguk. Meskipun dia tergerak, ada ekspresi khawatir di matanya. Saat ini kami kekurangan tenaga. Kehancuran ini pasti akan menarik banyak faksi dan pembudidaya, yang mengarah ke pertempuran yang kejam. Petik 2. Tidak apa-apa. Su Zimo tersenyum lembut. Tidak ada sekte yang kuat dan pembudidaya tingkat atas di perbatasan medan perang kuno. Selain itu, kami telah menghancurkan sebagian besar kekuatan dinasti Sang dan Xia Agung. Mereka tidak akan menjadi ancaman. Kapan kita harus berangkat? Ji Yaoxue bertanya. 10 hari dari sekarang. Su Zimo menjawab dengan suara yang dalam, sembuhkan lukamu dalam 10 hari dan stabilkan ranah kultivasimu. Setelah semua orang pulih, kami akan berangkat. Petik 2. Mereka berdua mengobrol sedikit lagi sebelum Ji Yaoxue kembali beristirahat atas bujukan Su Zimo. Mengalihkan pandangannya, dia melihat ke arah Jun Hao di antara kerumunan. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa ada sesuatu yang salah tentang Jun Hao. Namun, dia tidak bisa membunuh yang terakhir hanya karena dia terlihat aneh tanpa bukti nyata. Namun, Su Zimo yakin bahwa ada mata-mata dinasti Xia Agung yang berstatus tinggi di antara orang-orang yang tersisa. Menarik kembali pandangannya, dia tersenyum lembut. Tidak peduli siapa mata-mata itu, orang itu tidak akan berani berperilaku sembrono mulai hari ini. Trik-trik itu hanyalah lelucon di hadapan kekuatan absolut. Larut malam, sebuah bayangan gelap masuk dari luar gua secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Merasakan sesuatu, Su Zimo membuka matanya dan melirik Night Spirit. Dia bisa merasakan bau darah yang keluar dari tubuh Night Spirit dan itu agak familiar. Itu adalah aura Raja Kelabang Darah. Dalam 6 jam itu, roh malam telah kembali ke gurun itu dan membunuh Raja Kelabang Darah. Su Zimo terkekeh, dialah satu-satunya yang bisa menebak apa yang dipikirkan Night Spirit. Pada siang hari, Night Spirit harus melindungi Su Xiaoning dan tidak bisa menjelajah terlalu jauh. Kemungkinan besar sudah muak bahwa itu hanya bisa lari dari kelabang darah itu. Sekarang Su Zimo menjaga tempat ini di malam hari, roh malam pergi dan membunuh Raja Kelabang Darah itu secara langsung. Bangkit, Su Zimo mengangguk ke Night Spirit. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Sekarang roh malam telah kembali dan menjaga gua, Su Zimo meninggalkan tempat itu. Karena formasi kedap suara, di dalam gua itu sunyi. Saat dia meninggalkan gua, Su Zimo mendengar auman binatang buas dan tangisan burung. Dunia berguncang, pepohonan bergoyang dan rerumputan berdesir. Seolah-olah ada beberapa keberadaan menakutkan di dekatnya yang benar-benar menakutkan. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di dalam dan di luar gua. Meskipun berada di lingkungan seperti itu, Su Zimo tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, dia tampak sedikit bersemangat dan darahnya bergemuruh. Pada malam hari, dunia milik binatang iblis kuno. Namun, itu juga milik Su Zimo. Lagi pula, dari sudut pandang tertentu, Su Zimo adalah iblis. Bab 350, 7 lubang. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Su Zimo telah membiasakan diri untuk hanya mengolah mistis klasik dari 12 Raja Iblis dari gurun besar di malam hari. Dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian penyempurnaan organ dan telah mengolah bagian clearing lubang untuk beberapa waktu sekarang. Lubang-lubang itu merujuk pada 7 di kepala seseorang. Bagi sebagian besar ras, kepala mereka adalah bagian paling misterius, penting, dan sensitif dari tubuh mereka. Kebanyakan makhluk akan mati seketika jika kepala mereka mengalami kerusakan besar. Legenda mengatakan bahwa Acu Points Purple Residence, Heavenly Palace dan Immortal Stage terletak di kepala. Bahkan roh esensi dari Dao Abadi dan roh Yin dari klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari gurun besar berada di kedalaman kepala. Namun, itu adalah titik yang belum dicapai Su Zimo mengingat ranah kultivasinya saat ini. Dalam mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, kultivasi kepala datang setelah kultivasi kulit, daging, tendon, tulang, sumsum dan 5 organ, itu juga merupakan indikasi yang jelas tentang pentingnya kepala. 7 lubang kepala mengacu pada mata, telinga, hidung, mulut dan lidah.
The Mystic klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness harus dikultivasikan satu demi satu tanpa ada kesalahan dalam urutannya. Jika 5 organ tidak selaras, 7 lubang tidak bisa terbuka, seseorang hanya bisa membersihkan lubang mereka setelah memperbaiki organ mereka. Dengan memperbaiki organ mereka, seseorang dapat menghasilkan ki esensi dari organ mereka, yang disebut ki iblis. Setelah 5 organ beresonansi dengan 7 lubang, ki iblis secara alami akan melewati lubang juga. Di antara 5 organ dan 7 lubang, hati berhubungan dengan mata, ginjal ke telinga, paru-paru ke hidung, limpa ke mulut dan jantung ke lidah. Dengan kata lain, esensi ki dari 5 organ akan dibersihkan melalui lubang yang sesuai. Pemeliharaan ki iblis mengalir melalui lubang akan memungkinkan seseorang untuk mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian clearing lubang. Pada saat itu, mereka akan dapat mencapai alam penglihatan dan pendengaran universal. Sebelum ini, kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum akan berhubungan dengan 5 organ dan membentuk siklus surgawi kecil di dalam tubuh. Setelah membersihkan 7 lubang, kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum, 5 organ dan 7 lubang akan bersesuaian 3 dan membentuk siklus surgawi utama di dalam tubuh. Pada saat itu, penguasaan yang lebih besar dari bagian clearing orifice akan tercapai. Dengan berkultivasi ke titik itu juga berarti bahwa seseorang akan dapat membentuk inti dalam iblis. Pembersihan lubang tidak hanya berarti bahwa seseorang akan mampu memperkuat penglihatan, pendengaran, dan panca indera mereka. Lebih dari itu, 7 lubang untuk terhubung melalui kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum serta 5 organ, meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Selanjutnya, setelah seseorang mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian clearing orifice, siklus surgawi utama akan terbentuk di tubuh mereka. Dengan begitu, tubuh Suzimo akan lebih terkoordinasi dan harmonis. Dia akan lincah seperti burung layang-layang sambil membawa beban beruang. Gerakan dan stabilitasnya akan hidup berdampingan, memadukan ketangguhan dan kelembutan. Lemah sebagai perawan, dia bisa meledak seperti kelinci. Setiap gerakan dari keempat anggota tubuhnya akan mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya menjadi satu tempat, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Di akhir bagian orifice clearing, Dai Yue meninggalkan sebuah kalimat. Pada titik kultivasi Anda ini, Anda akan menyempurnakan teknik Anda dan mengembangkan penglihatan dan pendengaran universal. Dengan bantuan persepsi roh, Anda akan dapat menghindari bahaya tanpa melihat atau menciumnya. Baik itu bergerak, duduk, atau berbaring, hatimu akan dapat merasakan dan kamu akan dapat mengalahkan musuhmu dalam jarak 10 kaki dengan tangan kosong. Setiap kali dia melihat pernyataan yang ditinggalkan Dai Yue, Suzimo merasa darahnya mendidih. Dengan kata lain, kalimat itu berarti dia tak terkalahkan dalam jarak 10 kaki. Lebih jauh lagi, Suzimo percaya bahwa mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun dia belum mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian orifice clearing, jika dia melepaskan ki darahnya tanpa menyembunyikan kultivasi iblisnya, benar-benar tidak banyak pembudidaya yang bisa melawannya dalam pertempuran habis-habisan dalam jarak 10 kaki. Suzimo tiba di lereng di atas gua dan menelan obat darah daging yang sempurna. Dengan asumsi posisi lotus, dia menutup matanya dan ki iblis yang kaya menyembur keluar dari pernapasan dan pernafasannya, berkumpul di sekitar tubuhnya. Sebelum memasuki medan perang kuno, Suzimo telah membersihkan 4 dari 7 lubang, telinga, lidah, dan hidungnya. Saat ini, dia sedang berkultivasi untuk membersihkan mulutnya. Untuk binatang iblis seperti kadal roh surga dan katak pemakan esensi, lidah mereka adalah senjata pembunuh terbesar mereka. Mereka bisa membunuh musuh mereka dalam satu nafas dan kekuatan mereka secara alami akan meningkat pesat setelah membersihkan lubang lidah mereka. Namun, bagaimanapun juga, Suzimo adalah manusia dan peningkatan kekuatan tempurnya setelah membersihkan lubang telinga, hidung, dan lidahnya tidak begitu jelas. Tapi, lubang mulutnya berbeda. Suzimo telah mengembangkan keterampilan rahasia suara, Thunder Celap Kill. Meskipun itu adalah versi yang tidak lengkap, napas Suzimo panjang dan paru-parunya kuat. Begitu dia membersihkan lubang mulut dan hidungnya, kekuatan Thunder Celap Kill pasti akan meningkat lebih jauh. Itu adalah teknik membunuh yang sebenarnya dan itu juga merupakan kartu truf untuk Suzimo. Di lereng, ki iblis melonjak ke langit, memancarkan aura yang menakutkan. Jika ada yang melihat ini, mereka akan terkejut melihat manusia yang terlihat samar-samar duduk di tengah-tengah ki iblis yang tebal itu. Di perbatasan medan perang kuno, hampir tidak ada makhluk hidup kuno atau binatang iblis yang bisa melukai roh malam. Tentu, itu juga berarti bahwa hanya sedikit dari mereka yang bisa melukai Suzimo.
Kebanyakan binatang iblis memilih untuk menghindari gunung ketika mereka merasakan ki iblis yang hebat itu. Suatu malam berlalu dan tidak ada satupun binatang iblis yang muncul di sekitar gua. Ketika pagi tiba, Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan ki iblis yang bergemuruh masuk kembali ke tubuhnya melalui hidung dan mulutnya. Dia membuka matanya dan bangkit. Ketika dia meregangkan, tendon dan tulangnya bergema pada saat yang sama dengan serangkaian retakan yang tajam. Itu sangat cerah. Pada saat Suzimo kembali ke gua, Ji Yaoxue dan yang lainnya sudah bangun. Saya memberitahu semua orang tentang keputusan kami. Kami akan pergi 10 hari dari sekarang, Ji Yaoxue maju dan berkata. Baik, Su Zimo mengangguk. Para pembudidaya mengambil makanan dengan santai dan bergegas memanfaatkan waktu dengan baik untuk berkultivasi. Itu sama untuk Su Zimo juga. Saat dia memasuki medan perang kuno kemarin, dia merasakan meridian keempatnya muncul samar-samar. Ditambah dengan pertempuran besar-besaran itu, mungkin akan memakan waktu paling lama beberapa hari lagi baginya untuk membuka meridian roh keempatnya sepenuhnya. Selama periode waktu ini, si Yutang berjalan-jalan di luar dan setelah kembali, berkata dengan nada serius, gua ini sangat tersembunyi. Bahkan setelah tadi malam, tidak ada tanda-tanda burung atau binatang buas di dekatnya. Kebanyakan orang tidak memiliki reaksi apapun ketika mereka mendengar itu. Namun, beberapa dari mereka memandang Su Zimo dengan serius. Selama beberapa hari berikutnya, Su Zimo terus keluar di malam hari dan mengolah lubang mulutnya. Pada siang hari, dia akan berada di gua, menyerap ki roh untuk membuka meridian roh keempatnya. Pada hari ketujuh, ledakan keras bergema dari tubuh Su Zimo. Ledakan. Di bawah jubah hijaunya, meridian roh keempat bersinar terang dan sangat jernih. Di dalamnya, energi roh menyembur, menghasilkan suara gelombang tsunami. Dia sekarang menjadi penggarap pendirian Yayasan Empat Meridian pada hari ketujuh. Pada hari ke-8, Su Xiaoning mencapai pendirian Yayasan tahap akhir. Pada hari ke-9, Leng Rou dan sedikit lemak membuka meridian roh keempat mereka juga. Beberapa dari mereka memiliki ranah kultivasi terendah. Setelah memasuki medan perang kuno, mereka mendapat manfaat paling banyak dari ki roh yang sangat kaya dan merupakan yang pertama menerobos. Pada hari ke-10, orang lain menerobos. Ji Chengtian dari Ethereal Peak membuka meridian roh ke-6-nya. Mulai dari meridian roh ke-4, semakin sulit untuk membuka meridian lebih lanjut. Faktanya, banyak pembudidaya terjebak di 3 meridian yayasan pendirian sepanjang hidup mereka tanpa bisa maju. Ada beberapa alasan mengapa Ji Chengtian adalah yang pertama di antara 5 penggarap pendirian yayasan meridian yang menerobos. Sebagian, itu karena dia telah mengumpulkan sumber daya yang cukup dan membangun fondasi yang kuat. Selanjutnya, itu berkat skill rahasia dari Ethereal Peak, Ethereal Foundation Establishment. Yang paling penting, dia hampir mati dalam pertempuran 10 hari yang lalu. Itu memicu potensi kehidupan dari dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk memiliki terobosan saat ini. Setelah 10 hari, kekuatan kelompok Su Zimo meningkat. Dengan demikian, kepercayaan semua orang dalam ekspedisi menuju reruntuhan kuno juga meningkat. Melihat semua orang sudah siap, Su Zimo melambai dan membubarkan susunan-susunan gua, menyatakan dengan suara yang dalam, ayo pergi.